Kesal tak digubris saat tagih gaji, asisten rumah tangga di Purwakarta bunuh majikan. KPK geledah kantor travel haji dan umroh terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Pansus Hak Angket DPRD Pati menggelar rapat terkait usulan hak angket pemakzulan Bupati Pati. Halo, selamat malam saudara. Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain 3 informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi menarik lainnya untuk Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam, saudara. 2 kelompok warga terlibat tawuran dengan senjata tajam di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan. Lalu lintas sempat terhenti selama 30 menit. Dalam video amatir, 2 kelompok warga Manggarai yang terlibat tawuran saling serang dengan berbagai senjata tajam dan melempar batu hingga petasan. Menurut Kapolsek Tebet, polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan pembubaran paksa. Tidak ada korban, namun arus lalu lintas di sekitar lokasi sempat terhenti selama 30 menit. Saat ini polisi masih bersiaga di lokasi dan kondisi arus lalu lintas kembali normal. Bisa dikendalikan 15 menit, tidak ada korban, untuk lalu lintas sudah lancar. Artinya memang sudah dibubarkan Pak ya, dari pihak kepolisian Pak ya? Begitu pecah langsung kita berusaha untuk melerai, membubarkan. Saudara, sejumlah anggota Ormas bentrok dengan petugas pemerintah Sumatera Barat yang hendak mengeksekusi bangunan bekas tempat hiburan malam di Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Meski mendapat perlawanan, petugas gabungan dari TNI Polri hingga Satpol PP memukul mundur anggota Ormas dan merobohkan bangunan. Gubernur Sumatera Utara menyebut bangunan ini merupakan tempat hiburan malam yang dikamuflase sebagai kantor Ormas. Eksekusi bangunan ini juga merupakan laporan dari Polda Sumatera Utara terkait adanya peredaran narkotika di dalam bangunan diskotik. Secara legalitas untuk apapun di tempat yang hari ini kita lakukan eksekusi memang tidak ada. Ditambah info dan bukti dari Pak Kapolda menyampaikan ada kegiatan jual beli narkoba di dalam bangunan yang akan kita hancurkan. Saudara, polisi menangkap Ade Mulyana, ART, pelaku pembunuhan terhadap majikannya di Purwakarta, Jawa Barat. Polisi sebut motif pembunuhan karena kesal gaji tak dibayar. Polisi bilang pelaku membunuh korban karena kesal tak digubris oleh korban saat menagih gaji yang belum dibayarkan sebesar Rp500.000. Selain sakit hati, polisi menyebut masih menyelidiki kemungkinan motif lain pelaku membunuh korban. Namun polisi mengklaim tidak menemukan indikasi pembunuhan berencana. Dalam kasus ini, polisi menyita sejumlah barang bukti, diantaranya sebuah palu, 2 unit ponsel, dan 1 unit motor. Tersangka yaitu dengan inisial AM, umur 25 tahun. Adapun motif dari pelaku berdasarkan hasil penyidikan yang kami temukan, yaitu tersangka kesal dan sakit hati oleh korban karena gaji tidak dibayarkan. Dan apabila ada motif-motif lain masih dalam pendalaman. Sebelum ditemukan tewas, korban mengaku sering menerima ancaman akan dibunuh orang tak dikenal. Suami korban, Ferry Riana, bilang pelaku juga sering mengatakan rumahnya kerap diteror orang asing
namun tak pernah terbukti. Ferry tak menaruh curiga pada pembantunya, bahkan kerap meminta pelaku menemani istrinya saat pergi bekerja keluar kota. Padahal menurut Ferry, ancaman terhadap istrinya selama ini ternyata skenario yang dibuat pembantunya. Kalau curiga terhadap pelaku justru tidak ada. Jadi curiga itu karena ketakutan kita sebagai suami terhadap istri ini, takut kalau ada orang yang ancam. Nah, ketika ada pengancaman-pengancaman yang dibuat skenario oleh pelaku, kita makin percaya oleh pelaku untuk menjaga sang istri. Pelaku pembunuhan perempuan yang ditemukan tewas di rumahnya di Purwakarta, Jawa Barat terkuak. Pelaku, Ade Mulyana, adalah asisten rumah tangga korban yang selama ini diduga sering mengirim ancaman kepada korban, Dea Permata Karisma. Ade Mulyana ditangkap usai polisi menggelar olah TKP di rumah korban di perumahan PJT 2 Jatiluhur, Purwakarta. Ibu korban tak menyangka karena pelaku tampak paling sedih dan kehilangan atas meninggalnya korban. Ibu korban juga bercerita putrinya kerap menunjukkan pesan bernada ancaman yang diterimanya di ponsel sebelum ditemukan tewas. Ya, itu dapat ancaman, teror, chat-chat itu. Terus sama anak saya bercerita sih sama ke orang tua. Saya bilang sampai sempat mengintai katanya. Posisinya mengintainya di belakang situ sama di sini. Ada 2 atau 3 orang pakai masker. Itu selalu. Terus saya bilang lapor ke polisi. Belum ada bukti katanya kalau ini. Tapi chat itu terus ngancam anak saya sampai terakhir dia mengancam rumahnya sudah dipantau. Kalau dia tidak mau menjauhin itu yang teman yang katanya yang di itu dia akan dibunuh. Dari penyelidikan polisi, motif pelaku menghabisi korban karena kesal permintaan menagih upah kerja sebesar Rp500.000 tak ditanggapi korban. Dan terjadi penyampaian tersangka mengenai penagihan jasa kerja sebesar 500.000. Namun oleh korban tidak ditanggapi. Motif dari pelaku berdasarkan hasil penyidikan yang kami temukan, yaitu tersangka kesal dan sakit hati oleh korban karena gaji tidak dibayarkan. Dan apabila ada motif lain masih dalam pendalaman. Setelah dilakukan otopsi di Rumah Sakit Sartika Asi Bandung, jenazah Dea Permata Karisma dibawa ke rumah duka dan langsung dimakamkan. Hendri Irawan, Kompas TV, Purwakarta, Jawa Barat. Untuk membahas lebih lanjut soal kasus pembunuhan majikan yang dilakukan asisten rumah tangganya di Purwakarta, kita sudah bersama dengan KP Enjang Sukandi, Kasih Humas Polres Purwakarta. Selamat malam, Panjang. Selamat malam, Pak Rahmat. Baik, kami ingin konfirmasi, jadi apakah betul Pak, sebelumnya korban ada laporan tidak ke polisi soal ancaman pembunuhan Pak? Baik, terkait laporan ancaman pembunuhan, sebenarnya sampai detik ini pihak Polres Purwakarta belum menerima laporan secara resmi terkait aduan daripada masalah pengancaman tersebut. Tapi yang terjadi bahwa suami korban pada bulan Juli itu pernah bertemu dengan Babin Kapdimas kami dari Polsek Jatiluhur dan menyampaikan, jadi bukan seolah-olah ya, jadi suami korban itu konsultasi sifatnya konsultasi dengan Babin kami terkait bagaimana caranya apabila ada peristiwa pengancaman melalui media sosial, dalam hal ini WA, apa yang harus dilakukan, intinya begitu. Jadi suami korban itu konsultasi dengan Babin kami. Jadi belum sempat membuat laporan, baru konsultasi, sehingga disarankan sama Babin kami bahwa oke, kalau memang seperti itu segera aja dicetak atau di screenshot dan dicetak, dan nanti akan saya antar untuk membuat laporan di Polsek Jatiluhur. Jadi untuk pelaporan sebenarnya belum terjadi Pak Rahmat. Tapi setelah diperiksa kasus ini terungkap, betul Pak, ada ancaman dengan bukti-bukti di media sosial maupun screenshot chatnya?
Sesuai dengan sesuai dengan pengakuan suami, penyidik masih mendalami terkait dengan ancaman, apakah ada hubungan atau tidak dengan pelaku, itu masih kita dalami Pak Rahmat. Jadi sampai saat ini untuk masalah pengancaman masih dalam pendalaman, karena tersangka sampai saat dengan ini juga masih secara maraton kami periksa untuk menggali keterangan-keterangan yang lebih dalam supaya ada benang yang terputus. Oke. Tapi kalau bukti elektronik kan biasanya sudah ada Pak ya, kalau bukti elektronik entah itu dari ponsel korban, ponsel pelaku atau juga keluarga Pak? Betul, betul. Tapi kan kita belum tentu dengan serta-merta langsung menghubungkan dengan pelaku toh. Jadi tetap itu nanti kita dalami perkembangannya seperti apa, apakah memang ini berasal dari siapa atau dari pelaku, nanti mungkin mudah-mudahan ada perkembangan lebih lanjut Pak Rahmat. Kalau ini awal terungkap ketika pembunuhan mengarah pada pelaku yang merupakan ART, bagaimana awalnya Pak? Baik, berdasarkan laporan awal di TKP pada saat itu kan saksi kunci ya dalam hal ini pembantu korban berinisial AM ini menjadi saksi kunci orang yang terakhir melihat dan orang yang pertama menemukan. Jadi emang merupakan saksi kunci. Nah dari situ penyidik kami melakukan interogasi awal, penyelidikan. Nah dari keterangan-keterangan itu dengan kecerdikan penyidik kami berhasil menyambungkan benang-benang yang notabene lebih kepada seorang tersangka yang tiada lain adalah saksi kunci tersebut. Demikian Pak Rahmat. Baik, untuk pembunuhannya Pak, jadi bukti yang sudah dikantongi apa saja Pak? Berdasarkan bukti-bukti dan pengakuan dari korban, kita langsung mengembangkan, akhirnya benang-benang terputus itu bisa kita temukan. Disesuaikan dengan yang ada bukti seperti alat untuk memukul korban, terus posisi barang bukti daripada HP yang pada saat setelah kejadian sempat oleh terduga pelaku dibuang. Nah, dari semua itu bisa terangkai dan bisa kita kumpulkan. Dan semuanya mengarah kepada terduga pelaku yaitu saudara AM. Ini tidak dijerat dengan pasal pembunuhan berencana Pak pelaku? Sementara ini penyidik belum menyimpulkan sampai ke pembunuhan berencana. Masih diancam dengan pasal 338. Masih pasal pembunuhan dalam artian ini menghilangkan nyawa seseorang ya. Mengapa? Karena kan kalau misalkan dia menggunakan palu, artinya bisa jadi sudah disiapkan sebelumnya. Kalau misalkan ada kaitan dengan ancaman juga itu bisa jadi bukti, bisa mengarah ke sana juga, tidak menutup kemungkinan Panjang. Semuanya bisa terjadi. Sampai saat ini penyidik masih mendalami bagaimana barang bukti tersebut ada di situ, apa memang sudah tersedia, apa memang sebelumnya disediakan, itu masih dalam pendalaman Pak Rahmat. Jadi nanti untuk sementara penyidik tidak mau berasumsi sesuai dengan fakta yang sudah ada, makanya kita tetapkan dengan pasal 338. Kalau nanti ke depan ada bukti yang bisa mendukung atau menguatkan tersangka atau terduga pelaku, ada kategori untuk berencana, ya mungkin nanti kita sampaikan lebih lanjut. Untuk sampai saat ini penyidik masih berkesimpulan kita masih menggunakan pasal 338. Demikian Pak Rahmat. Selain pelaku, siapa lagi yang sudah diperiksa? Apakah suami korban juga sudah diperiksa, Pak Anjang? Baik. Semua saksi yang ada di tempat kejadian perkara yang pada saat itu bisa kita jadikan saksi, semuanya kita maraton, nanti akan secara bertahap kita ambil keterangannya untuk memperkuat alibi-alibi sehingga mempermudah penyidik untuk melakukan pengembangan atau pendalaman terkait masalah yang belum terhubung dengan barang bukti ataupun keterangan daripada pelaku. Baik, terima kasih untuk waktunya di Kompas Malam, Kasih Humas Polres Purwakarta, AKP Enjang Sukandi. Terima kasih, Panjang. Sami-sami. Kita ke informasi berikutnya, saudara. Sebuah box kontainer terjatuh di depan SD Negeri 1 Landasan Ulin Selatan, Kota Banjarbaru pada Kamis siang.
Insiden ini menyebabkan sejumlah siswa terluka. Box kontainer dalam kondisi kosong ini menimpa siswa sekolah yang hendak menyeberangi jalan sepulang sekolah. 9 siswa mengalami luka, langsung dievakuasi ke Rumah Sakit Islam Sultan Agung. Diduga box kontainer terjatuh akibat terkena ranting pohon. Polisi telah menangkap sopir truk untuk dimintai keterangan. Mau menuju ke Banjarmasin, melintas di depan SDN Lianganggang Selatan 1. Nah, di situ ada pohon. Nah, pada saat melintas, kontainer tadi nyangkut salah satu batang pohon, ranting pohon. Nah, begitu nyangkut, jatuhlah. KPK geledah kantor travel haji dan umroh terkait kasus dugaan korupsi kuota haji 2024. Informasinya kami hadirkan usai jeda. Saudara, dokter di RSUD Sekayu Musi Banyuasin melapor ke polisi terkait intimidasi yang dialaminya dari keluarga pasien. Kasus ini kini dalam penyelidikan polisi. Polisi menyebut telah menerima laporan yang dilayangkan dokter yang menjadi korban intimidasi. Polisi telah memeriksa pelapor dan 2 orang saksi terkait kasus tersebut. Kita terima laporan polisi dari pihak rumah sakit untuk kita tangani. Itu yang melapor langsung korbannya. Sekarang kan yang kita terima laporan masyarakat itu peristiwanya. Nanti pada saat proses penyelidikan, nanti akan kita lihat perbuatan itu, peristiwa itu melanggar pasal apa. Ini bisa. Keluarga pasien yang mengintimidasi dokter di RSUD Sekayu Musi Banyuasin, Sumatera Selatan minta maaf usai melakukan mediasi bersama pihak RSUD Sekayu. Pihaknya mengaku saat kejadian mereka tersulut emosi lantaran sang ibu yang tengah dirawat di rumah sakit diduga tak mendapat pelayanan dengan baik. Namun laporan korban ke Polres Musi Banyuasin masih tetap berjalan. Dahulu mohon maaf atas terjadinya viral video yang kemarin di hari Selasa yang terjadi di ruangan tempat ibu saya dirawat. Sebelumnya seorang dokter di RSUD Sekayu Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan dipaksa membuka masker oleh keluarga pasien. Keluarga emosi dan menilai pelayanan yang diberikan rumah sakit dianggap lambat. Informasi berikutnya, Saudara, KPK menggeledah kantor travel haji dan umroh di Jalan Otista Raya Jatinegara, Jakarta Timur pada Kamis siang. Penggeledahan terkait kasus dugaan korupsi kuota haji tahun 2024. Petugas Komisi Pemberantasan Korupsi KPK pada Kamis siang mendatangi kantor perjalanan haji dan umroh Jalan Otista Raya Jatinegara. Kedatangan KPK mencari bukti tambahan terkait kasus korupsi penyelenggaraan haji tahun 2024. Dalam penggeledahan selama lebih dari 2 jam ini, KPK membawa sejumlah berkas di dalam kotak dan tas koper. Hari ini dilakukan penggeledahan di pihak swasta, yaitu Biro Perjalanan Haji. Hari ini tim masih di lapangan untuk melakukan lanjutan kegiatan penggeledahan di salah satu kantor pihak swasta, yaitu penyelenggara dari Biro atau Travel Haji ini. Lebih lengkap terkait dengan kasus kuota haji, kita akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV, ada Triksi Valencia dan Arif Rahman di Gedung Merah Putih KPK. Selamat malam, Triksi. Apa yang didapat KPK dari penggeledahan di kantor travel haji dan umroh tadi? Ya Ibrahim, dikarenakan sampai tadi sekitar pukul 5:30 waktu Indonesia bagian Barat, tim dari penyidik KPK masih melakukan penggeledahan di satu perusahaan ataupun juga kantor
Biro Travel dan Perjalanan Umroh dan Haji. Jadi memang sampai saat ini KPK ataupun juga baik dari juru bicara KPK masih belum menyampaikan apa yang didapatkan dari penggeledahan tersebut. Tapi kalau misalnya dilihat dari visual yang didapatkan, memang ada satu buah koper berwarna merah, kemudian juga ada satu buah kontainer yang diambil keluar dan dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Jadi terkait dengan apa secara detail apa yang diamankan maupun juga bukti-bukti tambahan apa yang kemudian didapatkan oleh KPK atau dalam penggeledahan kali ini memang masih membutuhkan waktu untuk kemudian nanti dari penyidik memberikan informasi kepada juru bicara KPK. Nah, tapi kalau kita juga melihat dari kemarin pada tanggal 13 Agustus dilakukan juga penggeledahan di kantor Kementerian Agama, didapatkan beberapa dokumen termasuk juga alat elektronik yang menjadi barang bukti. Dikatakan penggeledahan tersebut kan secara rinci ini di kantor Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umroh, dan kemudian juga di satu tempat lagi di kawasan Depok ini ada kendaraan roda 4 yang kemudian diamankan untuk menjadi barang bukti. Disampaikan terkait dengan penggeledahan ini tadi bukan hanya terhadap kantor Kementerian Agama maupun juga dari salah satu kantor Biro Perjalanan Haji dan Umroh, tapi juga ada beberapa tempat lagi yang masih dilakukan penggeledahan ataupun juga pemeriksaan untuk KPK mendapatkan bukti-bukti dan juga petunjuk untuk bisa menguatkan ataupun juga menangani dugaan korupsi kuota haji tambahan tahun 2023 sampai 2024. Nah ya, beriringan dengan ini kita tahu beberapa hari yang lalu KPK ini juga meminta untuk diterbitkan adanya surat pencegahan berpergian ke luar negeri terhadap 3 orang, yakni yang pertama kepada mantan Menteri Agama Yakut Khalil, lalu kemudian juga kepada staf sus Menteri Agama yakni Iksaf Abidal, dan satu lagi kepada Fuad Hasan Masyur. Ini merupakan pemilik dari salah satu biro perjalanan travel dan Biro Perjalanan Haji dan Umroh Maktur yang saat ini ataupun juga yang tadi dilakukan penggeledahan kantornya. Nah, ini dilakukan pencegahan, memang belum ada status yang diberikan seperti misalnya tersangka dalam kasus ini, tapi disebutkan tadi oleh Asep Guntur bahwa pemberian ataupun juga penerbitan pencegahan ini dikarenakan memang saat ini dalam penanganan kasusnya penyidik ini masih melakukan pendalaman secara intensif. Jadi ada keterangan-keterangan yang masih dicari maupun juga bukti-bukti yang masih perlu didapatkan, sehingga terhadap 3 orang ini dilakukan pencegahan untuk mencegah adanya penghilangan barang bukti ataupun juga lari begitu ya dari permintaan keterangan, karena memang ketika memang sudah di luar Indonesia ini akan menyulitkan penyidik untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut yang saat ini masih dilakukan pemeriksaan secara intensif. Nah, tadi menariknya juga Ibrahim dan juga saudara yang disampaikan dalam press conference adalah selain mendalami bukti-bukti ataupun juga petunjuk-petunjuk baru yang yaitu ada surat keputusan dari Menteri Agama yang didalami saat ini seperti apa dan bagaimana kemudian SK Kementerian Agama ini diterbitkan sehingga kuotanya ini tidak sesuai dengan undang-undang, yakni harusnya 50% kepada reguler dan juga 92% kepada reguler dan 8% untuk haji khusus, tapi justru melalui SK Kementerian tersebut malah dibagi rata menjadi 50% reguler dan juga 50% untuk haji khusus. Dan yang terakhir satu lagi yang menarik adalah terkait dengan tarif pemberian kuota yang dibayarkan dari para travel agent kepada asosiasi untuk bisa mendapatkan kuota haji. Tadi disebutkan oleh Asep Guntur selaku Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK, setidaknya ada 2.600 sampai 7.000 dolar Amerika Serikat yang dibayarkan oleh para travel agent atau biro perjalanan untuk bisa mendapatkan kuota haji khusus bagi biro perjalanan mereka masing-masing. Nah, inilah yang kemudian juga masih didalami ataupun juga ditelusuri aliran dananya Ibrahim dan juga saudara, yang kita nantikan seperti apa pengembangan dari dugaan kasus korupsi kuota tambahan haji tahun 2023 sampai 2024 ini. Ibrahim. Baik, terima kasih Triksi Valencia dan Arif Rahman langsung dari Gedung Merah Putih KPK di Jakarta. Saudara, Pansus Hak Angket DPRD Pati menggelar rapat terkait usulan hak angket pemakzulan Bupati Pati. Pada rapat tersebut, Pansus masih meneliti dan menginventarisasi poin-poin dugaan pelanggaran administratif Bupati. Rapat Pansus Hak Angket Pemakzulan Bupati Pati mulai digelar. Dalam rapat tersebut, Pansus Hak Angket mengundang tim ahli dari akademisi dan tata negara. Dari 22 tuntutan warga, ada 12 poin yang bisa dimasukkan
ke ranah usulan pelaksanaan hak angket. Wakil Ketua Pansus Hak Angket, Joni Kurnianto, mengakui banyak kebijakan dan pelaksanaan terkait fungsi dan kewenangan Bupati Pati yang dilanggar oleh Sudewo, Bupati Pati. Kemarin kita sudah menunjukkan dari 22 tuntutan dari pendemo, kita rangkum, kita lihat ternyata menjadi 12 titik. Kita lihat 12 poin yang akan kita pelajari lebih lanjut. Yang memberatkan dan memungkinkan pansus ini bisa terwujud soal pemakzulan itu, Pak? Ya kelihatannya ya bisa, banyak sekali masalahnya, banyak sekali. 13 Agustus 2025, masyarakat Pati berkumpul di depan pendopo kabupaten mendesak Bupati Sudewo mundur. Aksi ini menjawab tantangan yang dilontarkan Bupati Sudewo saat masyarakat demo penolakan kenaikan PBB P2 Pati sebesar 250%. Meredam aksi warga Pati, DPRD langsung menggelar sidang paripurna dan resmi menggulirkan hak angket untuk Bupati Sudewo. Menanggapi hak angket, Wakil Ketua DPR Sukmi Dasko Ahmad menyebut langkah DPRD Pati sudah on the track. Lihat kan sudah dilakukan proses-proses yang menurut saya sudah on the track dilakukan oleh DPRD Pati. Dan kita hormati proses-proses itu sesuai dengan mekanisme yang ada. Persoalan Bupati Sudewo bukan hanya sebatas kenaikan PBB P2 sebesar 250%. Lebih dari itu, Korlap Aliansi Masyarakat Pati Bersatu menyebutkan Bupati Sudewo sudah melanggar janji kampanyenya. Komunikasi Sudewo juga disorot. Bupati Sudewo sudah beberapa kali berbohong kepada masyarakat. Waktu pencalonan pilkada, Bapak Bupati menyampaikan untuk pembangunan Kabupaten Pati jangan membebankan pajak PBB ataupun retribusi. Itu sangat membebani masyarakat. Setelah Pak Sudewo dilantik baru beberapa bulan, dia menaikkan pajak 250%. Bupati juga menetapkan pajak pedagang kaki lima sebesar 300.000 per bulan. Imbas dari demo yang terjadi Rabu kemarin, 34 orang mengalami luka-luka. Sebanyak 6 korban luka, kondisinya mulai membaik. Saat ini, korban luka menjalani perawatan di Rumah Sakit Daerah Dr. Suwondo Pati. Tim Liputan, Kompas TV. Setelah unjuk rasa, mahasiswa menolak kenaikan pajak bumi dan bangunan, pedesaan dan perkotaan atau PBB P2 sebesar 300% di kantor Bupati Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan, ricuh. Bentrok terjadi saat demonstran mencoba merangsek masuk ke kantor Bupati Bone, namun dihalau petugas. Aksi dorong dan saling lempar antara mahasiswa dan aparat pun tak terhindarkan. Peserta unjuk rasa kecewa karena Bupati dan Wakil Bupati Bone enggan menemui massa. Mahasiswa menilai kenaikan pajak PBB P2 tak rasional dan tak berpihak pada rakyat. Mahasiswa menuntut pemerintah daerah mengembalikan uang rakyat yang telah terlanjur membayar pajak. Terkait dengan adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan di sektor pedesaan dan perkotaan, PBB P2 yang tidak dengan kajian yang komprehensif terkait dengan kondisi masyarakat Kabupaten Bone pada hari ini. Kemudian kami menuntut Bupati dan Wakil Bupati Bone untuk mengembalikan uang seluruh masyarakat Kabupaten Bone yang sudah membayar pajak PBB P2 pada tahun ini. Karena belum ada kebijakan yang mengamini terkait dengan perubahan tersebut dan penaikan tersebut. Seorang lansia di kota Cirebon kaget setelah tahu tagihan PBB rumah miliknya mencapai 60 juta rupiah. Padahal di tahun 2023 pajak yang dibayarkan sebesar 6,2 juta rupiah. Dharma Surya Pranata, warga kota Cirebon, Jawa Barat, terdampak kenaikan pajak bumi dan bangunan PBB hingga mencapai 1000%. Tahun 2024, ia diharuskan membayar pajak 65 juta rupiah. Dari tahun 2023 yang berjumlah 6,2 juta rupiah. Beruntung di tahun 2024 berdasarkan informasi yang diterima
Pemerintah Kota Cirebon memberikan diskon PBB. Penyesuaian tarif turun menjadi sekitar 20 juta rupiah. Meski dapat diskon, Surya menilai kenaikan PBB ini sangat memberatkan dan tidak masuk akal. Dengan kenaikan sih pasti yang terdampak ya, semua terdampak. Cuma saya kerasa sekali naiknya kelewatan, malah istilahnya itu gila-gilaan. Dari 6.200.000 menjadi 65 juta. Sementara itu, Wali Kota Cirebon Effendi Edo membantah adanya kenaikan pajak bumi dan bangunan atau PBB yang mencapai 1000%. Namun Edo memastikan akan melakukan kajian dan membahas ulang Perda 1 tahun 2024 tentang pajak dan retribusi. Effendi Edo menyebut protes warga Kota Cirebon terkait kenaikan PBB sudah didengar beberapa waktu lalu. Edo mengakui adanya kenaikan PBB sejak Perda nomor 1 tahun 2024 diterapkan. Namun angkanya tidak mencapai 1000%. Sampai 1000%. Namun saya sebagai kepala daerah yang baru sudah 1 bulan yang lalu terus kita bahas tentang PBB tersebut. Dalam minggu ini kita sudah tahu dan formulasi yang kita buat itu mudah-mudahan sih sesuai dengan keinginan masyarakat. Sejumlah warga di Jombang, Jawa Timur mengajukan keberatan dan keringanan pajak bumi dan bangunan yang mengalami kenaikan drastis. Salah satu warga Desa Sengon, Kecamatan Jombang, mengalami kenaikan PBB hampir 100%. Warga kemudian mengajukan keberatan dan keringanan pajak ke kantor Badan Pendapatan Daerah hingga akhirnya dikabulkan. Kenaikan drastis pajak daerah disebabkan adanya kesalahan yang dilakukan tim apresial yang melakukan penilaian objek pajak pada tahun 2002 lalu. Pemerintah Kabupaten Jombang mempersilakan warga mengajukan keberatan. Dan ini mungkin banyak yang harus teman-teman mungkin yang hari ini meliput bisa menyampaikan bahwa kami masih menerima sampai bulan Desember. Artinya kasus-kasus serupa seperti Pak Munaji ini bisa dikonsultasikan? Iya, jadi kami berharap yang tinggal 7,7% yang belum bayar ini kalau emang ada kendala tidak usah dititip-titipkan, langsung datang saja. Uni Emirat Arab kembali mengirimkan bantuan 4.000 ton ke Gaza via udara. Israel memperluas serangannya ke Gaza di tengah ambisi mencaplok Gaza sepenuhnya. Hari Kamis, serangan terjadi di Khan Yunis, Gaza Selatan. Asap membumbung tinggi di langit kota Khan Yunis, Gaza Selatan. Akibat serangan Israel yang terus meningkat, Israel mengumumkan akan memperluas serangan ke wilayah-wilayah Gaza yang belum dikuasai. Pengumuman itu menuai kecaman dalam dan luar negeri. Lebih dari 61.000 warga Palestina meninggal akibat serangan Israel sejak Oktober 2023. Uni Emirat Arab kembali mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza melalui jalur udara pada Rabu waktu setempat. Misi ini bekerjasama dengan Jordania dan sejumlah negara Eropa. Hampir 4.000 ton bantuan dari Uni Emirat Arab untuk Gaza diangkut menggunakan pesawat militer. Bantuan bahan makanan dan pasokan lainnya didistribusikan dengan metode airdrop atau dijatuhkan dari udara. Operasi ini bekerja sama dengan Jordania dan partisipasi dari Perancis, Jerman, Belgia, serta Italia. Pemerintah Italia menerima 114 warga Palestina yang dievakuasi dari Gaza pada Rabu waktu setempat. Mereka yang dievakuasi membutuhkan perawatan medis. Dari 114 warga Palestina yang dievakuasi ke Italia, 31 diantaranya anak-anak. Mereka mengalami cedera parah dan penyakit bawaan serius. Seluruhnya dibawa ke rumah sakit untuk perawatan. Italia telah melakukan 14 evakuasi medis sejak Januari 2024.
Sidang Nikita Mirzani kembali digelar. Nikita tidak terima disebut sebagai pemeras karena baginya uang senilai 4 miliar rupiah kecil. Sidang dugaan pemerasan dan tindak pidana pencucian uang yang menjerat selebritas Nikita Mirzani kembali bergulir. Sidang hari ini dilangsungkan dengan agenda mendengarkan keterangan saksi dari pihak jaksa penuntut umum. Sidang yang berlangsung di PN Jakarta Selatan dihadirkan 5 saksi, 2 diantaranya yaitu Dr. Samira atau yang memiliki panggilan di media sosial sebagai Doktif dan asisten rumah tangga Nikita Mirzani. Dalam sidang, Nikita Mirzani mengungkapkan bahwa dirinya tidak terima disebut sebagai pemeras karena baginya uang senilai 4 miliar rupiah itu kecil. Dan saya merekam memang waktu itu karena saya tidak terima karena saya dibilang pemeras. Lalu saya memberikan rekamannya kepada Dr. Samira, Dr. Samira ingat itu. Ya, di saat itulah saya kecewa. 4 mobil mengalami kecelakaan beruntun di pintu masuk tol Bintaro Exchange, Pondok Aren, Tangerang Selatan. 3 orang terluka. Empat mobil mengalami kecelakaan beruntun di pintu masuk tol Bintaro Exchange, Pondok Aren, Tangerang Selatan. Akibatnya 3 orang terluka. Inilah kondisi salah satu mobil minibus yang terlibat kecelakaan beruntun di pintu tol Bintaro Exchange. Saksi mengatakan kecelakaan bermula saat 2 mobil sama-sama hendak masuk ke tol. Salah satu mobil dengan kecepatan tinggi menabrak mobil lainnya hingga pindah jalur. Kemudian mobil yang menabrak kembali menghantam 2 mobil lain di depannya. Akibatnya 3 pengemudi mengalami luka dan dibawa ke rumah sakit terdekat. Awalnya dia lagi mau ke arah tol. Nah, jadi dihajar gitu, Pak. Iya, ditabrak. Oleh mobil yang tadi Lexus tadi. Iya. Nah, saat itu dia lagi bawa penumpang. Iya, lagi bawa penumpang. Nah, yang Mas tahu ada berapa kendaraan yang terlibat? Ada 4. Informasi tadi jadi penutup Kompas Malam hari ini. Jangan lupa cukupi kebutuhan air mineral Anda setiap hari dan rasakan kesejukannya. Saya Rahmat Ibrahim. Terima kasih. Sampai jumpa.